Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali di Forum Bedah Kafah. Sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan umat dari sudut pandang Islam secara kafah. Pada edisi kali ini yang berjudul Mencegah dan Mengatasi Perundungan di Kalangan Remaja. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita lihat akhir-akhir ini, fenomena perundungan atau bullying di kalangan anak dan remaja di Indonesia kini semakin bahkan sangat mengkhawatirkan. Kasus kekerasan di sekolah, ya, dunia maya hingga lingkungan sosial terus meningkat. Bahkan tak tak jarang ya berujung pada depresi berat, bunuh diri dan ironisnya ini terjadi di negeri mayoritas Muslim yang seharusnya menjunjung tinggi akhlak mulia dan saling menghormati. Karena itu, eh, forum kali ini kita akan mengupas secara dalam apa sesungguhnya yang terjadi, mengapa bullying ini terus berulang, dan bagaimana Islam memberikan solusi yang menyeluruh untuk melindungi generasi penerus umat ini. Nah, untuk membedahnya lebih dalam, telah hadir narasumber kita. Ya, baik kita sapa. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haikal. Oke, baik. Selamat pagi, Bung. Semoga sehat selalu. Bagaimana kabarnya, Nggih? Amin, amin. Harus sehat. Harus sehat. Allah Akbar. Allah Akbar. Siap. Sehat nggak sehat? Sehat. Harus Oke. dipaksa sehat, Bung. Siap. Oke, baik. Monggo Bung Yohana, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Robi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman, pada edisi bedah buletin kafah kali ini kita akan membahas bagaimana mencegah dan mengatasi perundungan di kalangan remaja. Ada 4 pokok bahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tren perundungan atau bullying di kalangan remaja. Kemudian yang kedua, pengaruh lingkungan sosial yang buruk. Yang ketiga, nanti kita akan membahas bagaimana Islam membangun lingkungan sosial yang sehat. Dan yang keempat, yang terakhir, kita telisik akar sebab terjadinya bullying, yaitu akibat sekulerisme, dan solusinya tentu dengan Islam. Pentingnya perlindungan syariah. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum, pemirsa channel TV yang budiman. Kalau kita simak media massa, kemudian beberapa data terkumpul, ternyata bullying itu menjadi tren perundungan atau bullying di kalangan remaja menunjukkan angka yang terus meningkat. Data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 2.057 pengaduan pelanggaran hak anak, termasuk kekerasan fisik, ya, psikis dan cyberbullying. Bahkan KPAI juga menemukan 25 kasus bunuh diri anak selama 2025, yang sebagian terkait depresi akibat perundungan. Kemudian di sektor pendidikan, tren perundungan tidak kalah memprihatinkan. Pada periode Januari sampai November 2024 itu terdapat 1.801 pengaduan terkait pemenuhan hak anak, termasuk 31 kasus perundungan di satuan pendidikan. Riset lain menyebutkan 26% siswa SD, 25% siswa SMP,
dan 18,75% siswa SMA itu mereka pada mengalami bullying ini, mengalami perundungan ini. Bahkan data FSGI, data Federasi Serikat Guru Indonesia, mencatat 50% kasus bullying yang dilaporkan terjadi di SMP, disusul di SD dan di SMA. Jadi memang eh, kasus bullying ini, kasus perundungan ini betul-betul menjadi tren yang sifatnya masif begitu. Kasus-kasus viral misalnya pada 1 tahun terakhir ini memperlihatkan kondisi nyata di lapangan siswa SMP Negeri 8 Depok yang menjadi korban bullying, terus kemudian SMP di Blora dikeroyok puluhan temannya, ada siswa SMP Negeri di Tangerang Selatan yang sampai harus dirawat di rumah sakit. Bahkan dugaan bullying juga muncul dalam kasus kemarin, Bung Haikal, ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang melibatkan siswa korban perundungan ini. Semua temuan tadi itu menegaskan kalau bullying itu bukan lagi persoalan yang bisa dianggap sepele, ini problem serius. Dampaknya jangka panjang, terutama masa depan generasi kita berupa gangguan mental, depresi, penurunan prestasi, bahkan hingga sampai bunuh diri. Bullying yang terus-menerus ini, naudzubillah min dzalik, sering terkonfirmasi apa dampaknya itu pada laporan kesehatan anak, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Itu harusnya memang menjadi perhatian serius dari sekolah, dari keluarga, bahkan dari masyarakat dan negara. Mengapa tren bullying ini terus meningkat dari waktu ke waktu? Karena memang ada pengaruh kondisi sosial yang buruk. Bullying ini tumbuh subur karena lingkungan sosial yang tidak sehat. Banyak keluarga yang mengalami disharmonis, bahkan malfungsi. Orang tua sibuk dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali kerja, terus kemudian komunikasi di tengah keluarga menurun. Gimana kemudian anak mendapatkan perhatian kalau orang tua sibuk dari pagi sampai malam, komunikasi hanya dibantu dengan sarana telekomunikasi, dengan HP misalnya. Tentu anak akan kehilangan figur pembimbing yang penuh kasih sayang. Anak kehilangan keteladanan. Dalam kondisi seperti ini, biasanya anak akan mencari pelarian di luar rumah. Nah, sayangnya kemudian dia ketemu dengan pergaulan yang sering bersifat toksik ya, di luar rumah yang tidak terkontrol. Media sosial, kemudian muncul budaya ejek mengejek, ya, merendahkan atau menjatuhkan demi konten dan komen. Nilai moral kemudian semakin tergerus, semakin hari semakin rusak. Anak terbiasa melihat kekerasan dari film, di video game misalnya, adegan kekerasan disajikan sebagai hiburan. Sehingga akibatnya mereka tidak memiliki empati, bahkan perlahan namun pasti empatinya semakin tumpul. Belum kalau kita lihat regulasi yang sering tidak menolong, ya bullying kemudian dinormalisasi, terus kemudian apa korban dianggap lemah, dianggap cemen, dianggap cupu, kurang pergaulan, bahkan sekolah menganggap juga berusaha untuk menutupi kasus ini demi menjaga citra sekolah. Tidak ada sanksi berefek jera bagi pelaku. Akibatnya masalah terus berulang. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, padahal bullying ini di dalam Islam jelas hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum membuli kaum yang lain. Boleh jadi yang dibuli itu lebih baik daripada yang membuli. Ini artinya apa? Islam melarang merendahkan orang lain, dan merendahkan orang lain ini tindakan dosa. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan menegaskan bahwa hukum bullying ini adalah haram. Tindakan mengejek, ya, ini sikap menghina, merendahkan, melecehkan ini adalah sikap yang haram. Karena itulah kemudian sebetulnya Islam juga memiliki bagaimana cara membangun lingkungan yang sehat itu. Paling tiga, ada tiga lingkungan yang harus diperhatikan. Pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan yang lebih luas, yaitu negara. Di lingkungan pertama, keluarga sebagai madrasah pertama, peran orang tua sangat penting. Bagaimana orang tua mendidik anak, mengajarkan ibadah sejak dini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud, agar orang tua memerintahkan anak-anaknya menunaikan sholat saat mereka berumur 7 tahun. Kemudian menanamkan kasih sayang. Karena bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi memang posisi keluarga ini menjadi sangat vital sebagai madrasah pertama. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah sebagai tempat pembentukan kepribadian Islam. Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, justru malah tujuan utama pendidikan dalam Islam itu memanusiakan manusia, membentuk sahsiah Islamiyah, membentuk kepribadian Islam yang taat dan berakhlak mulia, mengemban visi misi penciptaan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kemudian ilmu harus membimbing pada ketakwaan atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, para orang-orang yang berilmu, yang kemudian digembleng, dididik melalui bangku sekolah, melalui lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga kemudian sekolah dibangun di atas dasar syariah. Sekolah yang dibangun di atas dasar syariah ini, dia menanamkan akhlak, mengajarkan adab, dan memastikan lingkungan terbebas dari kekerasan. Guru bukan hanya pendidik, tetapi juga teladan. Berperan sebagaimana orang tua di rumah, ya, mendidik dan juga memberikan keteladanan. Mereka mengawasi pergaulan siswa dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Kemudian lingkungan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, yang vital, negara wajib melindungi anak dengan hukum syariah. Islam mewajibkan negara menjaga keamanan jiwa warganya, hifdzul aman, hifdzul karomah, termasuk melindungi anak dari ragam kezaliman. Wala taqtulun nafsallati harramallah. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh. Quran surah Al-Isra ayat 33. Mengapa? Karena memang bullying itu menyebabkan depresi yang sangat berat hingga korban bisa sampai bunuh diri, atau bullying yang secara langsung bisa mengakibatkan kematian korban, termasuk kategori pelanggaran yang sangat serius. Dalam Islam, pelaku harus diberi sanksi yang tegas. Jika korban sampai meninggal, pelaku bisa dikenai hukum kisos, ya, hukuman yang setimpal.
nyawa ditukar dengan nyawa. Karena itulah negara juga wajib menetapkan kurikulum pendidikan Islam, membangun lingkungan sosial yang aman, serta melakukan pengawasan terhadap sekolah, terhadap keluarga, dan masyarakat. Gimana Villa rahmatullahi alaikum, pemirsa channel TV yang budiman, Bung Haikal yang berbahagia. Kenapa bullying ini terus menjadi tren? Ya, dari hari ke hari semakin meningkat. Itu karena akibat sekulerisme. Kasus bullying yang marak orang demi saat ini hidup dalam sistem kapitalisme yang berlandaskan sekulerisme sekarang ini. Dan ideologi inilah yang yang merusak. Kenapa? Karena ideologi ini menuhankan ke atas. Nilai moral kemudian bergeser. Kehormatan diukur dengan popularitas, fisik atau status sosial. Ya, dalam sistem seperti ini yang kuat mendominasi yang lemah. Yang populer merendahkan yang tidak terkenal. Yang kaya menguasai yang miskin. Pola pikir seperti ini kan rusak. Masuk ke dalam dunia remaja, menyusup ke lembaga-lembaga pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga kemudian yang terjadi adalah penjajahan tersembunyi oleh teman sendiri. Padahal dalam Islam, standar kemuliaan itu bukan kekayaan, bukan kekuatan, bukan popularitas. Jelas Allah berfirman di Quran surah Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi bukan yang paling kaya, bukan yang paling kuat, bukan yang paling tenar, bukan. Tapi di sisi Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Begitu juga ditegaskan oleh hadis riwayat Imam Tobroni, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memandang fisik kalian, tidak memandang keturunan kalian, tidak memandang harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati kalian, memandang ketakwaan kalian. Karena itulah kemudian Islam menghapus budaya bullying ini. Islam menghapus budaya ejek mengejek, merendahkan. Sebaliknya Islam juga menanamkan kasih sayang, memberikan penghormatan dan saling melindungi. Karena itulah keniscayaan perlindungan syariah itu betul-betul dibutuhkan oleh umat ini, di mana realitas yang hari ini menunjukkan bahwa individu, keluarga, sekolah tidak mampu menyelesaikan bullying secara mandiri. Negara pun sering gagal melindungi anak-anak. Tetapi Islam memiliki solusi yang menyeluruh melalui sistem yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dalam negara yang berlandaskan syariah, yaitu negara khilafah Islamiyah, perlindungan terhadap jiwa, hifdzun nafas, perlindungan terhadap kehormatan, hifdzul karomah menjadi prioritas utama. Anak-anak dipelihara dengan pendidikan Islam sejak dini. Pergaulan dijaga, media dan hiburan diatur agar tidak merusak jiwa. Pelaku kekerasan diberi sanksi yang tegas. Sehingga masyarakat dibangun atas dasar takwa dan saling tolong menolong. Ya inilah suasana sosial yang ingin dicapai oleh Islam. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan aman, penuh kasih sayang, dan jauh dari kekerasan. Sehingga bullying yang kemudian menjadi bullying kemudian tidak lagi menjadi fenomena yang biasa, menjadi asing di dalam sistem Islam. Karena apa? Karena bullying itu adalah kerusakan sosial, penyakit masyarakat yang harus dihentikan dengan pendekatan yang sistemik, yang menyeluruh. Syariat Islam menawarkan solusi dari akar masalah, ya, memperbaiki keluarga,
membangun pendidikan yang berakhlak, serta menghadirkan negara yang benar-benar melindungi rakyatnya. Jika umat ingin lingkungan yang sehat bagi anak-anak, maka syariat Islam adalah jalan terbaik. Hanya dengan kembalinya umat pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala semata, kita dapat menciptakan generasi yang kuat, berakhlak mulia, dan terbebas dari kekerasan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Itu yang bisa disampaikan Bung Haikal. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Oke, baik pemirsa channel TV yang beriman, alhamdulillah sebagaimana yang sudah dibedah dan seperti biasa saya akan sedikit merangkum dan menyebutkan apa yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi memang masalah kasus bullying yang lagi rame ini ya, khususnya di Indonesia itu meningkat dan memberikan dampak eh, sangat serius pada kesehatan mental hingga memicu yaitu tadi bunuh diri di kalangan anak remaja dan bahkan tindakan-tindakan yang berbahaya lainnya. Pada faktanya sebagaimana yang dibedah tadi, ya fenomena ini dipicu dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kemudian adanya daya kekerasan di sekolah yang sudah menjamur dan juga media sosial serta lemahnya sanksi bagi pelaku perundungan itu sendiri. Islam memandang bullying bahwa sebagai perbuatan haram yang merendahkan martabat manusia dan menawarkan solusi menyuruh melalui peran keluarga sebagai pendidik akhlak pertama. Kemudian ada sekolah juga sebagai bentuk membentuk kepribadian Islam. Dan juga pada level negara nanti yang sifatnya sudah benar-benar harus melindungi rakyat dengan penerapan hukum syariah yang tegas dan mengakar. Nah, sedangkan akar permasalahan maraknya bullying hari ini juga terkait sistem sekularisme ya yang menuhankan kebebasan dan mengikis nilai moral. Karena itu, untuk menciptakan lingkungan aman dan generasi berakhlak, mulai dari keluarga tadi, sekolah, hingga pada level negara, semua lapis ini sangat penting dan eh, membutuhkan sangat penting dan umat membutuhkan penerapan syariah Islam secara kafah yang menjaga sebagai solusi yang melindungi, memberi keadilan, membangun kasih sayang sehingga menghasilkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Eh, Baik, mungkin itu sedikit rangkuman dari saya dan seperti biasa sebelum berakhirnya bedah kafah pada edisi kali ini, monggo Bung Yana bisa memberikan closing statementnya. Monggo, Bu. Ada hikmah yang perlu kita ingat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah saudara-saudara kalian itu dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Quran Surah Hujurat ayat 10. Dengan fenomena bullying yang terjadi menjadi tren ya semakin hari semakin naik bahkan maka kemudian perlu disadarkan bahwa seorang orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain itu yang lain itu adalah sebetulnya pada hakikatnya mereka adalah saudara. Maka kemudian sesama saudara jangan sampai saling membuli. Kalau terjadi kalau terjadi permasalahan ya fa'aslihu baina akhawaikum. Maka harus didamaikan. Dan tentu semuanya harus berpijak kepada dari basis ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memang eh, landasannya ingat kepada Allah. La'allakum turhamun agar kita semuanya ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Terima kasih Bung Hekal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Bung Yana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang semoga eh, bisa menggugah kita semua, bisa membuat kita bermuhasabah kembali dan mematik semangat bagi kita untuk kembali memperjuangkan Islam rahmatan lil alamin. Amin ya amin ya rabbal alamin. Pemirsa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan bedah kafah pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafah yang terbaru dari kami. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host, pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.